Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bertemu lagi dalam pelajaran tahsin kelas tajwid metode Asy-Syafi'i. Sekarang lanjut ke pelajaran makharijul huruf ya. Setiap pertemuan ada makharijul huruf ya, perbaikan huruf ya. Kita masih ngulang di halaman 30. Masih ngulang di halaman 30. Latihan pada huruf-huruf yang mirip pengucapannya namun berbeda makhrajnya, tempat keluarnya. Ya. Kita ngulang lagi walaupun sepekan sekali, seminggu sekali, seminggu dua kali ada perubahan, lebih baik daripada tidak ada perubahan, tidak ada latihan ya. Ya. Seminggu dua kali ada latihan perbaikan huruf lumayan daripada nggak ada sama sekali, gitu-gitu terus datar aja ya, sama aja ya. Seperti biasa caranya 2 harokat. Ini 2 harokat semua ya, karena ada temennya ya. Nah di sini a, i, ya ada ya mati kan, ada tanda sukunnya. Nah, wawnya dari tanda sukunnya. Tapi kalau di sini dia tetap dibaca 2 harokat ya. Beda kayak kemarin kan ula, padahal ada wa-nya. Di sini ada juga wa-nya, sama waw. Kenapa beda gitu loh cara pembacanya. Nah, kalau di sini kan contoh dia 2 harokat semua, a, i, u, karena 2 semua. Kalau yang cuma 1 kan dia nggak nyambung gitu, nggak nyetel. A, I, U, A. Nah, kalau ngomong 1 ya kan nggak nyambung gitu loh. Karena yang lain 2 dia 1 enggak. Tapi kalau di sini ula dia 1 paket, dia wa-nya nggak dianggap. Kalau di sini tetap dibaca wa-nya ya. Mulai ta'awuz dulu sama-sama. 1, 2, 3. Lanjut, mulai A. 1, 2, 3. A, I, U, A. Bawahnya A, I, U, A. Lanjut A, I, U, A. Bawahnya A, I, U, A. Lanjut Tatitu-at. Lanjut Fasisu'as. Bawahnya Sasisu'as. Lanjut Syashisu'as. Lanjut Sosisu'as. Lanjut Tofiku-at. Ya, lanjut Kakiku-at. Lanjut Qadiku-at. Lanjut Khafiku-at. Ya, lanjut Zalizu-at. Jangan kencang ya, enggak, ulangin Zalizu-at. Ya, lanjut Zalizu-at. Nah, ini yang kencang, ulangin Zalizu-at. Ya, bawahnya
Dadiduad. Ya, lanjut. Dodiduad. Lanjut. Dodiduad. Ya, cukup. Dilatih sepekan sekali, sepekan 2 kali itu lebih baik, lebih enak gitu nah. Jadi kita merubah. Nah, diteliti, dicermati, didengarkan baik-baik. Ya, sedikit-sedikit berubah sudah dia. Perubahan. Nah, lanjut ke Iqra. Iqra halaman 12. Sudah? Halaman 12 sudah ketemu? Ya. Ini setiap bacaan yang menghadap tasdid, suara ditekan, ditahan 2 harokat dan berdengung. Nah, ini contohnya yang paling mudah. Contoh di Iqra itu paling mudah sebenarnya. Di Iqra itu paling mudah. Kalau ini kan langsung metode yang buku kuning itu langsung dia ke pelajaran intinya. Nah, sama buku tajwid. Kalau buku yang Iqra ini lebih memudahkan sebenarnya, dirincikan satu-satu. Ya. Ini kan sudah lewat semua. Nah, kita ngulang lagi. Ini yang bertasdid, ya, tasdid. Nah, tasdid itu yang kayak huruf w kecil itu w, huruf wow ya, huruf w. Itu dibaca, dia ditekan dan ditahan 2 harokat dan berdengung. Di contoh ini nun sama mim aja. Ya. Di contoh ini mim sama nun aja. Selainnya enggak berdengung. Nah, dia dicontohkan sedikit-sedikit. Di sini 2 huruf ini nun dan mim. Suaranya ditekan maksudnya contohnya kan ada 2 na ini, na mati baru na hidup. Ya. Na mati baru na hidup. Kita contohkan di catatan papan tulis. Dua aja lagi. Ya, contohnya sama dengan contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. Ini contohkan 2. Jadi dia bacanya masuk ke suara di dengung. 2 huruf ini aja. Huruf nun dan mim. Ya, ini nun karena tidak ada harokatnya. Ya, ini mim karena nggak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya di na atau ma. Ya, berarti ingatin aja pokoknya. Kalau nggak ada harokatnya berarti dia huruf aslinya. Nun dan mim. Di sini contohkan, jadi ini tanda w, ini kayak gini, ini tasdid ya. Tasdid. Nah, bacanya tasdid, huruf kayak w itu. Dia huruf 2 huruf.
dua huruf yang hidup dan yang mati dan hidup. Berarti mati dulu baru hidup, ya. Bukan hidup dulu baru mati, tapi mati dulu baru hidup. Ini tasdid, dua huruf yang hidup. Di sini dicontohkan dua huruf aja, nun sama mim yang normal ya. Kayak gini misalkan, nah ini ro ya, ro bertasdid ini. Nah, jadi bacanya dia ro, ro, r-nya 2. Tapi kalau di sini dia kan berdengung. Jadi setiap dengung kan berapa? 3 harokat, ya kan? Berarti bacanya kan, kalau cuma kayak gini kan bacanya na, ya kan? Ma. Ini huruf i, ini huruf na, ini huruf na. Sebenarnya 2 aja. Na. Nah, ma juga 1. Ini i. Baru ma. Tulisan Indonesianya ya. Baca kan ma. Nah, tapi di sini 2 huruf ini nun sama mim dia huruf dengung. Ya, gunah. Tadi setiap gunah itu berdengung. Jadi setiap dengung 3 harokat. Jadi kalau dia nun sama mim, nanya ada berapa jadinya? Ada berapa? 3 harokat. Nah, jadi bacanya inna. Nah, selain ini 2, kalau ini bacanya ma. Berarti m-nya ada 3. Mim sama na-nya, na sama m-nya ada 3. M. Selainnya tidak ada. Ro. Kalau ro kan 2 aja. Ro. Kalau itu ro, misalkan. Nah, jadi bacanya la. Ya. Nah, ini bacanya Allah. 2 aja kan? Tapi kalau na atau ma dia agak panjang. Nah, contoh di lain bacaan nah, iya karena ya kan? Bacanya berapa jadinya? 2 aja. Iya. Nah, jadi bacanya iya. Nah, bukan iya karena budu wa iya. Nah, itu rata itu huruf. Jadi huruf iya begini aja ya mati itu. Nah, kalau bertasdid yang gini tahan dulu baru baca. Ditahan dulu semuanya. Ketika ada nun bertasdid ya ro ditahan. Tapi selain 2 huruf ini dia cuma 2. Kalau ini lebih dari 2 gitu. Selain ini, selain nun sama mim. Jadi ketika di contohnya, makanya contohnya 2 aja itu. Yang lain enggak. Ya. Jadi kalau dia baca iya, nah itu iya karena. Nah, sama kayak ini. Bismillahir sekali baru roh. Roh. Enggak boleh roh, itu jadi guna, jadi 2 huruf begini. Nah, ya. Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan dipanjangkan Hirrahmanirrahim. Itu jadi ini 2 ini salah bacanya. Jadi ketika bacaan bismillah aja dia harus teliti. Rohnya cuma 2 ya, jangan kebanyakan nggak boleh. Ya kan? Sekarang kita ke praktek. Ya, untuk praktek 2 ini. Selain itu dia 1 aja bacanya, tapi tetap ditahan cuma 1. Mulai dari atas judulnya. Inna, jadi 3 ketukan ya. Mulai 1, 2, 3.
lanjut. Sampingnya contohnya. Masih ada yang di atas, masih yang di atas. Inna baru yang itunya, inna ya. Contoh atas dua-duanya itu. Ya. Ulangin. Lagi sama dengan inna. Nah, artinya kan sama kan tuh. Sama kan artinya kan? Ya. Nah, sekarang bawahnya ana baru anna, ama baru amma. Mulai. Ana. Lanjut. Anna. Lanjut. Amma. Lanjut. Amma. Bawahnya. Innahu. Ya, kita baca semua ya. Hu-nya berapa rokat? Dua, berarti panjang. Ulangin. Innahu. Ya, lanjut. Innaha. Lanjut. Ummuhu. Nah, salah sendiri ketuanya. Ulangin. Ummuhu. Lanjut. Ummaha. Nah, ada yang salah ini asistennya. Ulangin. Asistennya salah, ulangin. Ummuha. Ya, bawahnya. Innahum kanu mujrimin. Ya, lanjut. Wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kalau bacaan Arabnya panjang nanya. Kalau kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar begitu bacaan cara bacanya. Tapi kalau kita pengucapan kan biasa ya kan. Cara bacanya seperti ini sebenarnya. Nanya panjangnya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna. Kenapa kan panjang betul? Sesuai tajwid bang. Nggak juga. Ya, nggak juga kalau bacaan pengucapan itu bukan pengucapan Al-Qur'an. Ya, itu kan terput yang itu ibarat satu aja itu bukan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an tersambung begini. Ya. Nah, 5 lagi ya kan? Tidak, ketika bacaan pengucapan biasa ya biasa. Tapi ketika baca kita Al-Qur'an ya tajwidnya dipakai juga sebenarnya tajwidnya. Cuma kurang pas gitu loh kalau kita ada yang kena musibah kita panjangkan gitu bacanya. Kan aneh. Kenapa? Aku belajar tajwid harus begitu. Enggak juga. Ya. Ya. Cukup aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup aja itu. Ya. Lanjut bawahnya. Ya, lanjut. Ya, rapat-rapat tulisannya ya. Kayak bentuknya kayak aneh-aneh ya. Jadi ya, tapi ini sekali aja mulai enak gitu, paham sudah ya. Lanjut bawahnya. Ya, lanjut. Kurang serentak. Ulangin. Ya, lanjut. Terakhirnya apa? Panjang atau pendek? Tazkiroh. Sekali. Roh. Bukan roh. Tak marbuto. Jadi akhirnya hanya dipendekkan. Ulangin. Ya, lanjut. Ya, sekali lagi.
itu ya qalqalah fa'aqqa. Jangan fa'aq kurang kalau fa'aq ya. Kita lanjut di sebelahnya. Karena ini pendek betul, jadi kita lanjut sebelahnya. Ya. Ini hukum baru lagi. Tadi guna berdengung inna sama ma. Sekarang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun atau mim, dibacanya masuk dengan suara dengung. Ya, hukumnya apa? Hukum tajwidnya apa? Ikhfa atau ikhfa? Ikhfa atau idgham? Idgham atau izhar? Ya, kalau jelas nggak harus ada dengungnya ya. Berarti ikhfa atau idgham? Antara itu. Ya, kita buka rumusnya. Kita buka rumus halaman 32. Ya. Halaman 32. Ya. Halaman 32. Sudah ketemu halaman 32? Idgham? Idgham berarti masuk. Kalau sudah masuk berarti idgham, ya. Idgham. Nah, idgham ada dua. Ada yang masuk dengan berdengung, ada yang tidak dengung. Ini apa judulnya? Masuk dengan suara dengung, berarti dia berdengung. Nah, berarti idgham apa? Bi gunnah. Berarti itu kan ada rumusnya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf kan? Nah, ini contohkan dua dulu, dua, nanti ada lagi temannya. Nun, mim, waw, ya. Jadi dia idgham bi gunnah, masuk dengan suara dengung. Contohnya ini, contohnya paling atas, ya. Khairun nisa, ya. Ya, khairun nisa, ya. Rumus itu rumus. Nah. Rumus lagi. Inun, ya, rumus, ini rumus. Ada berapa? Ada 5. Nah, ada berapa huruf? Huruf hijaiyah? Ada 28. Kalau dia izhar berapa huruf? 6. Baru idgham bi gunnah 4. Baru idgham 2. Baru ada 1. Ikhfa ya. Sisanya ini berapa? Sisanya berapa? Ada 15, ya. Nah, kita yang sebutin dulu hurufnya. Apa izhar? Ada 6. Pertama alif atau hamzah. Baru ha, kho, ain, ghain, ha. Ini kan huruf tenggorokan, jadi enak ya. Kho. Baru idgham bi gunnah ada 4. Nun, waw, ya, mim. Idgham bi la gunnah lam, ro, iklab, ba, ikhfa, sisanya, ya, sisanya. Pokoknya kita nggak usah diap. Sebenarnya kalau yang mau dihafal itu ini aja yang 15. 15 ini
Karena kalau yang ini satu gampang ya kan. Pokoknya yang ini dua ndak berdengung sudah, ini gampang ini. Pokoknya ini aja dia hafal. Nah ini sama ini, sisanya paham sendiri Pang itu. Jadi sisanya masuk ke ikhfa. Nah sekarang di situ rumus nun atau tanwin bertemu dengan yang dua ini, ya kan? Ini sama ini contohnya. Nanti jangan nyusul juga yang duanya, masih ada judulnya. Jadi masuk idgham bi guna. Jadi dia masuk. Namanya idgham artinya apa? Masuk. Kalau izhar jelas. Idgham masuk, idgham. Ikhfa apa artinya? Melebur, ya. Jadi nun ini ke huruf ba melebur. Jadi annya di ba. Jadi ba sama ambi. Atau an kan ini an ketemu ba jadi bacanya hurufnya jadi kelar mim. Nah, im karena ba masuk ke ba, makanya melebur. Namanya melebur kan langsung melebur, dia melebur ke huruf ininya. Ikhfa artinya samar-samar. Dia kenapa samar-samar? Ya, subhat atau ya? Subhat antara n atau ya eng, antara n huruf n atau eng. Makanya judulnya itu dia dengung dari ke hidung. Bukan bukan an. Nah itu makanya samar-samar ikhfa artinya. Sekarang kita bahas yang dua ini ya, nun sama mim. Itu masuk dengan, jadi contoh yang pertama itu, contoh yang pertama ya, min masuk ke ma. Nah, contoh rumusnya ya nun. Pokoknya ketika kalian ngaji Al-Quran ketemu bacaan nun atau an in un, lihat setelahnya apa. Kalau kalian teringat bacanya masih lupa, ingat rumusnya. Oh, salah satu tandanya seperti apa, bacanya berarti apa. Jadi ketika ngaji gak usah buru-buru, langsung cepat selesai. Teliti bacaan setiap ayat aja, gak usah buru-buru. Karena kan belajar nanti terbiasa paham sendiri, lancar sendiri. Jadi contoh satu ya, khairun. Nah kalau un ini kan run, ini na juga ya. Nih jadi gampang, ini run, unnya ini un, jadi ro, jadi run, ketemu na jadi khairun. Nah n nya berarti kayak tadi sebelumnya berapa rokat? 3, karena na bertasdid, berarti dia dengung. Jadi banyak khairun ya, khairun nisa, baru nisa, siap-siap ke huruf setelahnya. Ini kan gampang, ini n ketemu n ya, un ketemu n. Nah tapi kalau sini nah, ini un, ini n mati, ini ma. Gimana caranya biar dibacanya beda kan? Nah ke ma ya, beda kan? Nah ke ma, sini gampang, n ke n, un ke ni, jadi gampang un, run. Kalau ini apa? Masa min. Nah, jadi ini rumusnya. Ini akan hilang ketika dia bertemu salah satu hukum ini. Jadi ini hilang, minnya bukan min ya, bukan min, tapi langsung ke mim. Nah mim berguna, mim bertasjid.
berarti dia masuk dengan suara dengung. Jadi mim tetap mulut mim, cuma langsung larikan ke hidung. Mim. Nah, gitu cara bacanya. Ininya hilang ketika dia bertemu dengan huruf setelahnya. Ya. Kalau izhar kan jelas. Dia kalau hilang ketika dia berdengung dia. Ya. Mulai sama-sama dari khairun nisa. 1, 2, 3. Khairun nisa. Ya, lanjut. Ya, ada hamzahnya, jadi kayak nyangkut gitu ya. Nah, lanjut. Bawahnya. Wa ma lahum min nasirin. Nah, nasirin, ada rinnya, bukan nasir. Ulangin. Ayo, ketuanya, koordinator. Mulai. Wa ma Jangan kepanjangan, 2 aja. Wa ma lahum ya. Ini 2 karena jelek kalau dia kelebihan. Ya, panjangan. Gulu betul. Ya. Ulangin. wa ma lahum min nasirin. Lanjut. Huwa fi dhalalin mubin. Ya. Lanjut bawahnya. Ala siratim mustaqim. Lanjut. Summa dammarna akhirin. Lanjut. Qalilan ma tashkurun. Lanjut. Qala innakum makithun. Lanjut. Ajalum musamma. Ya, ma-nya panjang ya. Karena ada huruf ya. Ya, ya-nya panjang tanda ya. Nah. Lanjut. Inna kaidi matin. Lanjut. Walan nu'jizahu haraba. Lanjut. Faqulu hani'an mari'a. A-nya panjang karena ada A-nya setelahnya ada A ya. Oh iya. Ada tanda panjangnya ya. Ulangin. Faqulu Ulang. Fak. Itu yang mana yang panjang tuh? Nunnya ya? Ninya yang panjang. Aku hani ya. Ulang. Faqulu hani'an mari'a. Nah, itu panjang-panjang sudah ya. Iya. Makanya latih sedikit-sedikit ayatnya, separuh-separuh. Lanjut. Amilatun nasibah. Ya, lanjut. Khusuhum musannadah. Ya, cukup. Ya, cukup sudah ya. Ya, cukup sudah. Ini dulu. Memang kita ini harus kayaknya ini perlu memang lebih banyak membaca kita. Prakteknya ketika kita tahsin ini lebih banyak ke sini, teori sedikit aja, lebih sering baca. Jadi biar dia terbiasa. Kita lanjut ke surah An-Nasr setelah Al-Kafirun, kalau paling akhir. Paling belakang. Ya, Al-Quran juga bisa.
halaman 603 paling terakhir. Bisa? Ya. Di sini surah An-Nasr. Tahu enggak surah An-Nasr ini? Atau taunya surah Iza aja? Hah? Iya. Maksudnya judul surahnya. Tahu enggak ini judul surahnya An-Nasr? Tahu aja enggak? Enggak. Hah? Tahu atau enggak? Biasa orang enggak tahu ini. Surah apa ini? Baca surah An-Nasr. Surah An-Nasr apa? Oh, surah An-Nas kan An-Nas, ya kan? Al-Falaq Al-Falaq. Al-Ikhlas Al-Ikhlas. Al-Kafirun gampang. Al-Lahab. Nah, hah? Bukan, itu Al-Kautsar, kok Toina. Ya, ini jadi surah apa ini? An-Nasr. Jadi harus tahu juga surahnya, ya. Iya, ada Nas itu nah. Idza jaa nasrnya. Ini apa artinya Nasr itu? Artinya apa Nasr itu? Pertolongan. Ya. Paham ya? Kalau suruh bacaan Nasr berarti ini surahnya. Idza jaa, bukan Inna atau Ina. Taunya Idza jaa. Sama anak-anak kecil lain udah tahu itu surah. Baca ini surah Nasr, bingung dia. Baca Idza jaa nasrullah, oh baru tahu dia tahu. Jarang orang tahu ini surah apa gitu. Ya. Sudah ketemu 3 ayat tapi panjang, ya. Mulai sama-sama. Ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ini ada dua huruf mati berarti ya. Wal fath. Ada hanya. Ya. Wal fath dulu fath baru ha. Wal fath. Wal fath. Kayak wal asr kan. Wal asr ada ronya. Al asr kan wal asr. Al qadar juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qad sama ro qadar. Nah kalau ini wal fath ada hanya ya. Iza ja iza dua zanya iza ja. Nah, tadi kepanjang iza ja kepanjangan janya. Nanti nggak sampai napasnya. Ulangin lagi. Iza ja nasrullahi wal fath. Ya. Itu ada lafaz Allah. Jadi banyak tebal. Nasrullah, Allah pakai Allah, bukan Nasrullah. Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Lanjut. Wa ra'aitan itu bacanya Waro'aitan nas. Jangan nas. Nanya sendiri. Nanya 2 rakaat aja. Tapi jangan nas. Waro'aitan nas saya enggak boleh nas saya nas sendiri. Waro'aitan sayad. Sayad. Jangan nas sayad ya. Iya kayak dimatikan, enggak boleh. Dipisah. Waro'aitan sayadkhulu nafi dinillah. Kalau ini dinillah. Ini tipis. Nillahi. La bacanya la. Kalau tadi nasrullah. Sebelumnya iya. Itu ya. A sama U. Allah bacanya Allah. Kalau baca illah bacanya bismillah.
bukan bismillah, bukan, salah. Lanjut. Bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, ada hanya ya. Wastaghfir. Fir baru ha. Fir. Nah, bukan fir aja. Wastaghfir. Tidak ada hanya. Wastaghfir. Lanjut. Ya. Inna ada mimnya ya. Dia biasa itu huruf ba itu ada mim setelahnya. Ya, biasanya ada itu. Karena kan dia sama-sama huruf bibir. Ma, ba. Nah, Tapi mimnya ini udah dibaca. tidak dibaca karena terakhir. Kalau dia ada huruf setelahnya itu dibaca. Mim ketemu mim. Nah, ini ba ketemu mim biasanya. Mim ketemu ba. Itu mim ketemu ba ketemu ba. Biasa ada mimnya. M-nya ada mim. Ya, tapi ketika di akhir tidak dibaca. Kalau ada lanjutannya beda lagi hukumnya. Nanti biasa ketemu itu hukum-hukumnya. Ya. Cukup sampai di sini. Ya. Sampai di sini dulu pertemuannya hari ini. Halaman 13 terakhir ya. Nanti kan kita bisa ngulang lagi ya. Cukup. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.